Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatul Lusko dari Pendidikan Matematika Universitas Riau, akan menjelaskan salah satu faktor munculnya permasalahan pada peserta didik. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ayahanda Haji Syahril-Fuddin SPD MSI dan Ibu Cindy Lestari SPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu faktor munculnya permasalahan pada peserta didik. Faktor yang saya angkat adalah permasalahan yang ditimbulkan oleh sikap orang-orang yang di sekitar peserta didik yang suka membanding-bandingkan anak. Dalam pendidikan ada 3 tempat utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena pendidikan tidak mutlak hanya didapatkan di sekolah saja, tetapi bisa didapatkan di banyak tempat. Bandingkan merupakan kata turunan dari kata banding yang artinya persamaan atau imbangan, sehingga dapat diartikan membandingkan merupakan suatu proses untuk mencari persamaan atau perbedaan dari dua hal atau lebih. Kecenderungan orang tua atau orang-orang di sekitar peserta didik untuk membanding-bandingkan anak dengan anak orang lain sebetulnya berasal dari naluri manusia itu sendiri. Karena naluri dasar manusia itu memang tidak pernah lepas untuk membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Karena itu merupakan salah satu bentuk cara berpikir rasional yang bisa dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang disukai dan tidak disukai. Semua ini terjadi di bawah alam sadar manusia itu sendiri. Tetapi, kebiasaan orang tua bahkan guru yang suka membandingkan anak satu dengan anak yang lain selalu dianggap remeh, bahkan dianggap sepele oleh sebagian orang. Karena menganggap membandingkan anak itu bisa menimbulkan motivasi pada anak tersebut. Jika kita telah lebih jauh, maka setiap anak itu tidak bisa dibandingkan bagi segi pertumbuhan, perkembangan, serta bakat dan minat mereka. Pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang tampak. Dalam artian, pertumbuhan ini bisa diamati dengan mata telanjang dan diukur dengan bantuan alat ukur tertentu. Pertumbuhan ini terjadi karena sel-sel dalam makhluk hidup berjumlah semakin banyak, serta volume dan massa sel juga bertambah. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan, sehingga tidak nampak jika diamati dengan mata telanjang maupun dengan alat ukur tertentu. Karena perkembangan ini bersifat kualitatif. Perkembangan ini terjadi karena pertambahan fungsi serta perubahan struktur sel serta jaringan. Bakat adalah kemampuan yang ada dalam diri manusia sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dengan hasil yang lebih baik. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda dan sangat beragam. Misalnya seperti bakat bermain musik, menari, melukis, dan lain sebagainya. Bakat ini biasanya dipengaruhi oleh gen dari orang tua, serta bakat ini juga harus diasah dan dikembangkan. Jika tidak diasah dan dikembangkan, maka bakat ini akan hilang dengan sendirinya. Seperti yang saya telah paparkan tadi, bahwa setiap anak tidak bisa dibandingkan baik secara pertumbuhan, perkembangan, serta bakatnya karena adanya prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip perkembangan dan pertumbuhan yang dikemukakan oleh Dick Meyer dan Caldwell pada tahun 1970, yaitu pertumbuhan mempunyai pola tertentu. Setiap anak mempunyai suatu pola dan ciri kecepatan pertumbuhan yang unik. Anak-anak mungkin cepat atau lambat untuk mencapai kematangan. Yang kedua, kecepatan perkembangan bervariasi. Kecepatan perkembangan tidak pernah tetap. Ini sangat jelas tampak pada perbedaan kecepatan perkembangan di antara dua jenis, yaitu kaum putri memasuki masa kecepatan pertumbuhan pra-remaja lebih awal dibandingkan dengan kaum pria. Yang ketiga, pola-pola perkembangan menunjukkan adanya perbedaan individu yang sangat besar. Kecepatan pertumbuhan bervariasi, baik antara anak satu dengan anak yang lainnya. Yang keempat, perkembangan merupakan hasil interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Hereditas pada lingkungan selalu saling melengkapi dan saling bergantung satu sama lain. Dalam menentukan perkembangan, individu keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kelima,
tubuh cenderung membangun suatu tatanan keseimbangan yang disebut dengan homeostatis. Ini mengisyaratkan adanya kebebasan tubuh untuk mengatur diri sendiri. Yang keenam, kesiapan harus memprasyarati dan pengenalan dalam proses belajar baru efektif hanya jika anak mempunyai kesiapan untuk melakukannya. Dari prinsip-prinsip di atas dapat kita simpulkan dan sangat-sangat jelas bahwa setiap anak itu berbeda, sehingga sangat disayangkan jika orang tua atau orang-orang di sekitar anak peserta didik selalu membandingkan peserta didik. Padahal dari prinsip-prinsip di atas kita tahu bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Jika hal ini terus terjadi, maka akan timbul permasalahan-permasalahan pada peserta didik. Permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi pada peserta didik jika kebiasaan ini terus terjadi. Yang pertama, peserta didik akan mengalami stres. Kenapa? Karena peserta didik merasa tidak dihargai atau kemampuan yang dimilikinya ini hanya sia-sia dan selalu ditekan oleh orang-orang di sekitarnya untuk menjadi seperti orang lain. Padahal peserta didik itu mungkin saja telah melakukan apa yang terbaik dalam versi dirinya, tetapi tidak pernah ada yang menghargai dan selalu ditekan, sehingga akan menimbulkan perasaan yang gelisah, tidak nyaman, yang akan menimbulkan dampak yaitu stres. Yang kedua, merasa rendah diri. Kenapa demikian? Karena selalu dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih dari dia, maka peserta didik ini akan merasa nyalinya itu menjadi ciut dan merasa bahwa dirinya itu lebih rendah daripada orang lain karena tidak pernah diapresiasi dan selalu dibandingkan dengan orang yang jauh lebih di atas dia. Yang ketiga, peserta didik ini akan cenderung lebih suka menyendiri dan menghindari keramaian karena mungkin terjadinya rasa takut dalam diri bila di keramaian akan diperlakukan hal yang sama, yaitu dibanding-bandingkan dengan orang yang lebih jauh tinggi di atas dia. Keempat, bakat di dalam diri peserta didik akan hilang. Hal ini terjadi karena jika terus dibandingkan, lama-kelamaan peserta didik menganggap bakatnya tidak penting. Yang penting itu hanya pemikiran orang-orang di sekitarnya, sehingga bakat itu akan hilang dengan sendirinya karena tidak pernah diasah, dan peserta didik ini akan selalu ingin menjadi seperti orang lain. Padahal mungkin saja bakat itu adalah bakat yang sangat membantunya di masa yang akan datang, tapi karena dari kecil sudah tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya, maka bakat itu akan hilang dengan sendirinya karena peserta didik itu tidak menerima bakat tersebut dan tidak bisa diasah karena tidak adanya dukungan-dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, yaitu menjauhi orang tua. Jika orang tualah yang sering melakukan kebiasaan ini, maka anak tersebut akan tidak nyaman dengan orang tua dan akan menjauhi diri dari orang tuanya dan mencari lingkungan yang mungkin lebih menghargai mereka. Alhamdulillah jika lingkungan itu adalah lingkungan baik, tetapi jika lingkungan itu bukan lingkungan yang tidak baik, maka akan terjadi permasalahan-permasalahan yang lebih lanjut, yaitu seperti kenakalan. Permasalahan ini terjadi akibat adanya penyimpangan kebutuhan peserta didik yang diakibatkan oleh kebiasaan tersebut. Teori hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Maslow, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama, physiological needs atau kebutuhan-kebutuhan fisiologi. Kebutuhan-kebutuhan fisiologi adalah sejumlah kebutuhan yang paling mendesak dan mendapat prioritas utama dalam pemenuhannya karena berkaitan langsung dengan kebutuhan fisik dan kelangsungan hidup. Contohnya seperti makanan, minuman, sandang, papan, istirahat, dan lain-lain. Yang kedua ada need for self-security and security, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan. Kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari lingkungannya. Jaminan keamanan, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, dan kemiskinan. Yang ketiga yaitu need for love and belongingness, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan memiliki.
merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afeksi atau ikatan emosional dengan orang lain, yang diaktualisasikan dalam bentuk kebutuhan akan rasa memiliki, mencintai, dan dicintai. Kebutuhan akan rasa diakui dan diikutsertakan sebagai anggota kelompok, ya kawan, kerjasama, dan sebagainya. Yang keempat yaitu need for self-esteem. Kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan akan rasa harga diri merupakan kebutuhan individu untuk merasa dirinya berharga dalam hidupnya. Kebutuhan ini mencakup yang pertama, kebutuhan akan penghargaan diri sendiri seperti rasa percaya diri, hasrat untuk memperoleh kompetensi, kekuatan pribadi, dan kemandirian. Yang kedua, esteem atau penghargaan dari orang lain, yaitu penghargaan atas yang telah ia lakukan, seperti pengakuan, penerimaan, pujian, kedudukan, pangkat, nama baik, dan lain sebagainya. Yang kelima ada need for self-actualization. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk memenuhi dorongan hakiki manusia untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan dan potensi dirinya sendiri. Dengan kata lain, self-actualization adalah kecenderungan untuk berjuang menjadi apa yang ia mampu diraih oleh individu tersebut. Motif yang mendorong individu untuk mencapai potensi secara penuh dan mengekspresikan kemampuannya yang unik. Aktualisasi diri ditandai dengan rasa percaya diri, bisa menghargai orang lain, dan lain sebagainya. Dari kebiasaan membanding-bandingkan anak akan merusak kebutuhannya, yaitu seperti kebutuhannya akan rasa ingin dihargai, kebutuhannya tentang aktualisasi diri, kebutuhannya rasa ingin dicintai. Dengan adanya kebiasaan orang tua atau orang-orang di sekitarnya untuk membanding-bandingkan anak. Sebenarnya membanding-bandingkan anak ini bukan hanya bisa berdampak kepada anak tersebut, tetapi juga bisa berdampak kepada orang tua. Orang tua yang saling membangga-banggakan anaknya, maka akan timbul rasa tidak ingin kalah dengan orang tua lain, sehingga menghalalkan berbagai cara agar anaknya sama dengan anak orang lain, seperti penyogokan dan lain-lain sebagainya. Hal ini juga bisa merusak kebutuhan anak, yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai dirinya sendiri. Itulah permasalahan-permasalahan dan teori-teori yang mendukung bahwa membandingkan anak itu tidak baik. Dari permasalahan-permasalahan di atas, saya akan memberikan sedikit solusi sesuai dengan yang telah saya pelajari. Yang pertama, solusi untuk anak yang suka dibanding-bandingkan oleh orang sekitar. Solusinya yang pertama, tunjukkan kemampuan kita. Karena memang kemampuan orang itu berbeda-beda, sehingga agar orang bisa mengetahui kemampuan kita, maka kita harus menunjukkan kemampuan kita itu dengan orang lain. Ini nih bukan bersifat sombong, tetapi agar kemampuan kita ini bisa dilihat orang, dan jika dilihat orang, maka kemampuan ini bisa kita kembangkan dengan dukungan orang sekitar. Yang kedua, atur target diri agar tiap hari selalu menjadi versi yang lebih baik. Bukan lebih baik dari orang lain, tetapi menjadi lebih baik dari diri kita versi sebelumnya. Yang ketiga, jangan pernah melawan perkataan orang tua, tetapi kita tidak melawan, tetapi hanya membuktikan bahwa kita ini merupakan versi terbaik dari diri kita. Solusi untuk orang tua, guru, dan pemerintah. Yang pertama, untuk orang tua. Sebelum menjadi orang tua atau setelah menjadi orang tua, kita harus banyak mengetahui tentang pentingnya psikologi pada anak. Seperti kita bisa mengikuti seminar-seminar parenting untuk mengetahui perkembangan, pertumbuhan, minat dan bakat, serta perkembangan anak dan cara mendidik anak sesuai pada zamannya. Yang kedua, pemerintah bisa memasukkan pembelajaran tentang psikologi, karena seperti
kita ketahui, terkadang kenakalan-kenakalan remaja itu terjadi karena mental dan psikis yang rusak. Sehingga dengan memasukkan pembelajaran psikolog bisa membantu anak untuk memperbaiki mentalnya sendiri, karena adapun dalam sekolah itu BK atau bimbingan konseling, banyak anak yang tidak mau untuk mengungkapkannya sendiri gitu, karena mungkin merasa malu jika harus bercerita dengan orang lain dan lebih memendamnya sendiri. Tetapi jika psikologi ini masuk ke pembelajaran, maka secara tidak langsung akan timbul pembelajaran bagaimana cara untuk menghadapi mental yang sedang sakit. Pembuatan atau penghapusan peraturan tentang ranking itu tuh juga sudah sangat bagus untuk menghindari orang tua yang membanding-bandingkan ranking anaknya. Yang ketiga, untuk seorang guru. Seorang guru seharusnya lebih bisa untuk menjadi sahabat anaknya, sehingga jika guru tersebut bisa menjadi sahabat bagi peserta didiknya, maka peserta didik itu tidak akan canggung untuk bercerita, curhat, dan mengatakan permasalahan-permasalahan apa yang terjadi pada dirinya. Sebagai seorang guru, kita juga bisa menasihati orang tua, misalnya pada pembagian lapor. Seorang guru bisa memberi masukan kepada orang tuanya bahwa setiap anak memiliki bakat dan yang berbeda-beda. Jadi, jika mungkin pada akademik anak tersebut turun, mungkin ada yang lebih menonjol seperti olahraga atau keseniannya. Jadi orang tua itu juga mengetahui bakat anaknya dan tidak menuntut anaknya hanya pintar pada bidang akademik saja. Karena seorang guru ini juga sebagai penghubung antara orang tua dan anak jika terjadi permasalahan antara orang tua dan anak. Sekian penjelasan dari saya tentang bahaya membandingkan anak dengan anak lainnya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.